Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, kecepatan dari laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam mempercepat atau memperlambat suatu laju reaksi. Yang pertama, laju reaksi itu dia dipengaruhi oleh yang namanya konsentrasi. Jadi, jumlah konsentrasi itu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, laju reaksi itu dia akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi dari reaksi ini diperbesar. Jadi, semakin banyak konsentrasi yang digunakan, maka kecepatan dari yang namanya laju reaksi ini juga akan terjadi peningkatan. Nah, kenapa kok bisa terjadi peningkatan? Karena semakin banyak konsentrasi reaksi, maka partikel penyusun dari zat tersebut akan semakin rapat. Jika semakin rapat, maka akan terjadi suatu proses tumbukan yang berlangsung sangat banyak. Ingat bahwa ada yang namanya teori tumbukan. Nah, ketika terjadi tumbukan inilah, maka reaksi yang berlangsung akan semakin besar. Jadi nanti kalau berkaitan sama konsentrasi, di soal itu nanti begini soalnya. Misalnya, apa yang terjadi jika konsentrasi dari suatu reaksi itu diperbesar? Maka yang terjadi adalah laju reaksi akan semakin cepat seperti itu. Jika konsentrasi diturunkan, maka laju reaksi akan semakin lambat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Nah, semakin luas bidang sentuh dari suatu reaksi, maka reaksi ini juga akan berlangsung semakin cepat. Jadi, jika luas bidang sentuhnya atau luas permukaan semakin besar, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Kebalikannya, jika luas permukaan semakin kecil, maka laju reaksi akan semakin mengecil. Yang ketiga adalah temperatur. Nah, temperatur ini berarti nanti berhubungan sama yang namanya suhu. Nah, ketika temperatur itu nanti dinaikkan, maka energi kinetik dari partikel tersebut atau zat tersebut akan semakin meningkat atau akan semakin bertambah. Nah, ketika energi kinetik semakin besar, maka tumbukan-tumbukan yang terjadi pada reaksi tersebut juga akan sering terjadi. Jika tumbukan sering terjadi atau semakin cepat terjadinya, maka laju reaksi juga akan semakin cepat terjadinya proses laju reaksi. Nah, temperatur juga ternyata dapat memperbesar energi potensial dari suatu zat. Nah, jika energi potensialnya kecil, maka tidak dapat melampaui energi aktivasi. Nah, jika dia tidak bisa melampaui energi aktivasi, maka yang namanya laju reaksi itu juga akan semakin turun atau melambat. Nah, jadi jika energi potensialnya tinggi, maka yang terjadi adalah dia mampu melampaui energi aktivasi. Jika dia mampu melewati energi aktivasi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Itu berhubungan dengan temperatur. Yang terakhir adalah katalis. Jadi katalis itu adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Nah, jadi fungsi katalis itu jika misalnya gini, jika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis, maka laju reaksi itu akan lebih lambat dibandingkan dia memakai yang namanya katalis. Nah, di sini fungsi katalisnya menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Nah, jadi tujuannya adalah supaya energi aktivasinya itu menurun, itu katalis, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan katalis. Nah, yang perlu diingat-ingat,
Yang namanya katalis itu dia hanya mempercepat saja. Jadi dia mempercepat suatu reaksi. Nah, namun yang namanya katalis itu dia tidak ikut bereaksi. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya ada suatu reaksi A menjadi B, kemudian ditambahkan katalis di dalam suatu reaksinya. Misalnya katalisnya adalah saya buat C misalnya, maka di akhir reaksi ketika sudah terbentuk B, maka katalis ini tetap berbentuk C. Katalis ini tetap, jadi dia tidak bergabung dengan B ini. Sehingga ketika setelah selesai reaksi, maka katalis ini dia tetap ada. Jadi dia tidak ikut bereaksi menjadi B. Itu yang dinamakan dengan katalis. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4 jenis: konsentrasi, luas permukaan, temperatur, dan yang terakhir adalah yang dinamakan dengan katalis. Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.